Ya, tepat telah sesuai mendapati malam Al-Qadar itu di 7 hari terakhir Ramadan. Ya, ada juga pendapat ini sangat familiar sekali di kalangan ulama, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27. Nah, jadi ada yang baca malam 27. Kalau di Timur Tengah itu sangat viral, ya antara 23, 24, 27. Ada satu bagian hal yang sangat penting terkait dengan malam Al-Qadar ini yang telah kita garis bawahi mengenai keutamaannya. Tadi disebutkan satu-satu, keutamaan pahala, malaikat turun menyertai setiap zikir. Namun di antara sekian banyak keutamaan dimaksud, ada satu yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini menjadi bagian terpenting pilihan ini dari hadis Nabi SAW, karena ketika ditekankan oleh Nabi SAW tentang pilihan yang satu ini, karena otoritas Nabi sebagai pensyarah Al-Quran, penjelas Al-Quran, maka pilihan satu ini menjadi fokus yang paling utama. Ya, maksudnya begini, kalau kita qadarullah mendapati malam Al-Qadar ini, maka prioritaskan yang paling utama ini, baru yang lainnya kemudian disusulkan, ya. Karena ketika yang pertama ini dapat, maka yang lainnya pun kemuliaannya setidaknya akan mengikuti. Ya, apa itu? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibn Abdullah, haddatsana Sufyan qala hafidnahu wa innama hafidha min az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan urutan sanad dan telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, jadi tidak perlu saya perpanjang dan perjelas kembali. Intinya informasi ini tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadri, ingat ya, wa man qama lailatal qadri ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita tegaskan kembali di paragraf yang kedua, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, teman-teman, di sini ada bagian yang sangat penting. Nabi mengatakan, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan, ingat puasa Ramadan yang disertai dengan keimanan yang kuat kepada Allah tanpa dia ragu, disertai dengan ketulusan mengerjakannya karena Allah dan mengevaluasi dirinya sehingga tampil bisa lebih baik, maka ada potensi diampuni ia dari seluruh dosa yang pernah ia kerjakan. Lalu bagian kedua yang tadi kita highlight, waman qama, dan siapapun yang menunaikan qiyam, bangun menunaikan sholat, apakah itu tarawih, apakah itu tahajud, Ramadhana, kan di riwayat lain di waktu Ramadan. Sedangkan di hadis ini Lailatul Qadri, ini poinnya. Ya, jadi yang pertama tadi saya sebutkan dulu riwayat lain Ramadhana menunjukkan spesifik waktunya Ramadan, bukan di malam-malam lain. Jadi memang ada satu bagian di malamnya Ramadan, bukan malam yang lain, satu hal yang sangat istimewa yang tidak sama dengan malam-malam yang lainnya. Dan di malam itulah ibadah spesifiknya itu disebutkan oleh Nabi, wa man qama lailatul qadri, salat. Ya, saya ulangi, salat. Jadi kalau kita bisa optimalkan walaupun hanya 2 rakaat salat, mungkin bisa kita berzikir, ya, mungkin kita bisa baca Al-Qur'an, itu bagus seluruhnya. Tapi ada prioritas yang ditempatkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Nah, mengapa salat? Ketika kita riset di dalam Al-Qur'an, di antara bentuk zikir tertinggi yang mengcover, yang mencakup seluruh zikir-zikir yang lain pada umumnya itu adalah salat. Ya, misal kita membaca istighfar, kita kemudian berzikir, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah, kita berdoa, ya, kita baca Al-Quran, itu semua zikir. Kita semua zikir. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Quran surah keempat ayat 103. Ba'da salat kita berzikir, itu kan? Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian menghafal Quran itu juga zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian kita berdoa itu juga zikir. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah 7 ayat 205. Itu semua zikir. Dan keseluruhannya kalau kita lihat dengan baik, itu kita dapatkan dalam salat. Takbir ada dalam salat. Istighfar ada dalam salat. Ketika ruku ada istighfar, sujud ada istighfar. Ketika duduk di antara 2 sujud, kalimat pertamanya Rabbighfirli, itu istighfar. Ya, tasbih ada. Ya, kemudian dalam ruku, dalam sujud.
Apalagi kita tahmid ada dalam Al-Fatihah kita temukan, dalam i'tidal kita temukan, gitu kan? Kemudian doa hampir seluruhnya baca yang kita utamakan dalam sholat itu doa, karena itu sholat disebut dengan doa secara bahasa. Jadi mengapa sholat diutamakan di sini disebut di hadis Nabi? Karena sholat itu mencakup bagian seluruh amal-amal secara umum yang kita kerjakan dalam kehidupan kita secara ritual. Ini bagian utamanya. Kemudian imanan wahtisaba dilakukan dengan imannya kepada Allah, yakin tanpa ragu, wahtisaban dia ikhlas tunaikan karena Allah dan berupaya memperbaiki dirinya. Ini poinnya. Berupaya memperbaiki dirinya. Jadi di sini bukan sekedar dia tunaikan sholat. Ya, sholatnya dia kerjakan karena Allah, ikhlas. Lalu setiap bagian dari sholat dia jadikan dengan kekhusyuannya untuk mengoreksi dirinya. Dia pahami tentang ruku, dia pahami tentang sujud, dia berdoa yang baik. Ya, apa di antara doanya pernah ditalkinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kan di antara doa yang paling populer, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang sangat pemaaf, Engkau yang sangat pengampun, dan Engkau mencintai sifat-sifat pemaafan dan ampunan itu, maka dengan segala keagunganmu, dengan segala sifat-sifat mulia itu, ampuni aku, maafkan segala kesalahan-kesalahanku. Nah, jadi yang diutamakan di sini teman-teman, kalau memang kita merasakan ada getaran tentang malam itu, maka optimalkan sholat dan fokuskan pada satu bagian di situ, yaitu khususnya permohonan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya, permohonan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang hamba sudah diampuni oleh Allah, ya, itu semua yang lain kemuliaan akan ikut. Ya, karena itu di ujungnya, di ujung hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa bangun di malam Al-Qadar, menunaikan salat, dia tunaikan khusyuk karena Allah, karena imannya, dia berupaya mengevaluasi dirinya, maka berpotensi diampuni seluruh dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Nah, jadi kalau bersamaan sekali lagi dengan malam itu, optimalkan salat dan optimalkan istighfar. Optimalkan istighfar supaya Allah ampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosa, maka di surat Nuh, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, ayo minta ampun sama Allah. Ya, sesungguhnya Allah menegaskan, Ia Maha Pemberi ampunan. Maka apa setelah itu? Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ya, Allah bagi satu tempat yang kesulitan hujan, Allah turunkan hujan berupa keberkahan. Ya, jadi ada juga satu tuntunan kalau satu tempat gersang, kemarau panjang dan sebagainya, maka ada baiknya penghuni-penghuni yang ada di situ banyak beristighfar kepada Allah, banyak mengoreksi diri dengan ikhlas, dengan tulus, kan? Kemudian yang menarik, wa yumdidkum bi amwal wa banin, yang kesulitan rizki dimudahkan oleh Allah, pada bab keturunan dimudahkan oleh Allah. Jadi ada banyak hal yang di situ kita bisa dapatkan dengan keutamaan apa? Istighfar. Jadi istighfar, istighfar dan istighfar. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika secara presisi kita mengetahui isyarat yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, keutamaan malam Al-Qadar itu begitu banyak, petunjuknya diberikan penjelasan. Dari penjelasan itu kalau diurut lagi, ini yang spesifik dikerjakan, kan, istighfar, minta ampun dan turunannya. Lalu sekarang tersisa waktunya kapan? Ya, waktunya kapan? Baik, sesungguhnya ada ulama yang memberikan pendekatan dengan pendekatan general, tapi dalam pendekatan general ini peluangnya bisa menjadi lebih tinggi. Ya, apa yang dimaksud general di sini? Teman-teman, kalau kita kembali ke Quran surah 97 Al-Qadar tadi, petunjuknya kan jelas menunjukkan bahwa kemuliaan Al-Qadar ini datangnya malam, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguh dengan keagunganku aku turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi ketika datangnya malam, maka ada ulama yang memberikan pendapat yang sangat baik sekali untuk kita pedomani. Ya, kalau ingin dapat malam Al-Qadar, setiap malam Ramadan aktif saja gitu. Apakah itu di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Jadi peluangnya akan lebih besar ketika setiap malam aktif, walaupun bangun sholatnya 2 rakaat saja misalnya, setelah itu istirahat, kan? Apakah kemudian baca Al-Qur'annya dapat 1 ayat, lalu berjuang dengan kantuk, walaupun dapat itu setiap malam Ramadan, dia tidak tinggalkan setiap malam itu peluang mendapatkannya lebih besar. Jadi kalau ada yang bertanya,
Kapan bisa saya dapati malam Al-Qadar itu? Di antara pendapat ulama ada yang memberikan satu langkah taktis, panduan yang sangat sistematis, jelas dari awal sampai akhir, ya, mengatakan bahwa udah hidupkan aja setiap malam Al-Qadarnya, karena isyaratnya malam, maka setiap malam hidupkan. Ya, karena itulah dari pendapat ini tinggal kita melihat yang tersisa, ya kan, ada berapa malam untuk kita. Malam 21 sudah tadi kan, bagi kita orang Indonesia di sini sudah selesai. Nah, kemudian nanti ada malam 22, ada malam 23, ya. Kita nggak tahu di malam yang mana Allah turunkan kemuliaan itu. Karena itu akan lebih bagus kalau kita optimalkan, baik itu di malam misalnya 22-nya, malam 23-nya, malam 24-nya, sampai malam terakhir, ya, sampai malam terakhir. Nah, malam terakhir di ujung Ramadan, kan? Dan besoknya kemudian puasa, setelah itu tuntas karena malamnya berikutnya masuk kepada 1 Syawal yang dioptimalkan takbiran di dalamnya. Nah, jadi sampai titik yang terakhir ini kita optimalkan, ya, setiap malamnya, setiap malamnya, setiap malamnya. Lalu kalau kita ingin bicara lebih spesifik lagi, di antara malam-malam itu kan ada yang dapat genap, ada yang dapat ganjil, gitu kan? Ada yang genap, ada yang ganjil. Kalau begini, kalau waktunya sangat terbatas nih, ya, kadang-kadang kita ingin optimalkan, tapi ada kondisi tertentu yang menghambat kondisi pribadi itu, misalnya untuk bisa dioptimalkan setiap malamnya. Apakah karena kondisi kesehatan atau karena kesibukan tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan hajat hidup orang banyak misalnya dan sebagainya. Maka bagian mana yang bisa kita optimalkan? Nah, sampai titik itu pun masih ada juga. Inilah indahnya dalam Islam, lengkap uraiannya, lengkap penjelasan dan referensinya, dan sampai ke titik paling maksimal itu diberikan peluangnya. Maka di sini menunjukkan betapa sayangnya Allah sama kita. Saya ulangi, betapa sayangnya Allah sama kita. Dikasih setiap malam kesempatan untuk kita, belum tentu ada yang optimal. Ayo coba dicari, gitu kan, di setiap yang kita dapati malam-malam sisanya. Sekarang 10 terakhir, nanti kita bisa buru 10 yang terakhir. Kemudian kalau kita tidak optimal 10 terakhir dengan ganjil dan genapnya, ya, maka apa yang kita bisa optimalkan? Apakah di genapnya, apa di ganjilnya, itu pun kita dapatkan riwayatnya. Nah, untuk menguatkan itu tidak bisa kita punya pendapat pribadi. Kita harus kembali kepada keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang punya otoritatif untuk menerangkan ini. Ya, otoritasnya ada di Nabi dan beliau paling, ya, otoritatif untuk menerangkan itu semua. Karena itulah kemudian Imam Al-Bukhari meneruskan subtopik yang kedua berikutnya. Nah, ini jadi saya mengurai kejeniusan Imam Al-Bukhari dengan menerangkan sistematika ini supaya kita menyadari ulama dulu tuh kalau bikin sesuatu tuh terukur, gitu ya. Ini menunjukkan juga jalan pikirannya itu, ya, sehat, ya, sangat sistematis, dan pasti hidupnya juga itu sangat terukur. Babul timasi Lailatul Qadri fi sab'il awakhir. Ya. Subtopik tentang meraba-raba. Nah, ya, meraba-raba malam Al-Qadar di 7 hari terakhir Ramadan. Jadi nanti babnya, ya, kalau ada kesibukan nggak sempet ini, nanti ada riwayat nih tentang 7 hari terakhir. Kan kadang-kadang di awal belum fokus kan, baru semangat dulu, tengah-tengah, ya, terjadi kemajuan, sapnya maju tuh di masjid-masjid, mulai menurun jamaah kan, karena siap-siap cari tiket, siap mudik, gitu kan, dan sebagainya. Nah, maka kalau dapat pas kesempatan mudiknya di awal, langsung ada di rumah, nah, bisa ambil posisi tertentu untuk fokus dapatkan malam Al-Qadar walaupun di 7 hari sisanya. Bagaimana keterangan tentang itu? Dasarnya apa? Nah, ini bab tentang meraba-raba, bab tentang merasakan, kan? Bab untuk mencari, ya, malam Al-Qadar itu di 7 hari terakhir Ramadan. Dalilnya apa? Di sini di Al-Bukhari nomor hadis 2015. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini riwayatnya sampai ke Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, namanya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir. Ya, bahwa sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah malam Al-Qadar dalam mimpi mereka pada 7 hari terakhir Ramadan. Ya, 7 hari terakhir Ramadan. Jadi nanti di akhir kita coba uraikan 7 hari itu maksudnya dari mana ngitungnya, gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikomentarilah, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini
teman-teman sekalian, hal yang sangat menarik dalam Islam itu selalu ada konfirmasi ya terkait dengan satu ibadah, kemuliaan ibadah, tuntunan ibadah, sehingga tidak membuka peluang untuk kreativitas yang muncul dari setiap orang muslim misalnya untuk menunaikan suatu ibadah tertentu atau mengejar keutamaan ibadah tertentu kecuali disandarkan pada dalil. Dan dalil ini nanti sangat diberikan penjelasan yang mudah oleh para ulama, ya baik itu langsung dari Qurannya, dari hadisnya, atau sistematikanya, ya kaidah-kaidahnya. Maka dari situ kita kenal nanti urutan dalil itu bisa kita akses melalui Al-Qurannya, kemudian ada hadisnya. Lalu Quran hadis itu nggak bisa kita lihat begitu langsung simpulkan dalil, nggak bisa. Ya, ada sistematikanya, konstruksi bagaimana memahami dalil itu. Maka ada kaidah. Kaidah inilah yang disebut dengan nanti kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Usul fikih pun ada kaidahnya lagi. Ya, misal ini ada ayat-ayat, memahaminya bagaimana? Kalau apakah setiap ayat perintah itu menunjukkan perintah yang harus kemudian kita kerjakan, atau jangan-jangan ini bukan bentuknya wajib, tapi bentuknya anjuran, tapi sangat ditekankan. Atau anjuran cuma diikat dengan kondisi tertentu. Kalau kondisinya ada, itu berlaku bagi Anda. Kalau tidak ada kondisinya, maka tidak dipaksakan untuk mengerjakan itu. Nanti kita temukan itu. Atau bahkan yang pilihan sifatnya. Ya, al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadulla dalilu ala khilafi. Asal dari perintah itu wajib, kecuali nanti ada dalil lain, ada penjelas lain yang menunjukkan bahwa hukum ini bukan wajib, tapi ada penekanan, tapi tidak dipaksakan. Ya. Seperti kalau wajib itu sholat, ya waqimus sholah, tunaikan sholat. Tidak ada penjelasan lain yang menunjukkan bahwa sholat ini tidak wajib, itu nggak ada. Wajib hukumnya, wajib hukumnya. Dalam keadaan apa kita tunaikan? Baik berdiri, apakah kemudian duduk, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, baru ada turunan-turunannya, ya kan? Nah, hal lain tentang makan misalnya, itu menggunakan kata perintah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, makanlah, ya. Nah, apakah di Al-Baqarah misalnya di sini ayat 168 ini hukumnya wajib? Ya, harus makan. Kalau enggak dosa, itu kan? Wajib itu kalau enggak dikerjakan kan dosa, gitu kan? Apakah bentuknya pilihan? Nah, mana ikatannya di sini? Oh, ternyata di ayat makan ini sifatnya menunjukkan bentuk penekanan yang kuat, bukan dalam konteks wajibnya menuntut dosa atau pahala, yang kalau makan berpahala, kalau tidak makan berdosa, gitu kan? Nah, ini kan jadi masalah, gitu kan? Tapi ini menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia, ditekankan oleh Al-Quran, tapi sifatnya di situ ada pilihan sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Nah, nanti babnya sangat luas sekali teman-teman sekalian. Nah, kembali ke sini yang tadi kita uraikan, bahwa dalam konteks kita melihat ini bagaimana kemudian relasi sahabat dengan penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat ini ketika mendapati keadaan demikian dikonsultasikan ke Nabi, ya Rasulullah, ini kami mimpinya sama semua nih, ya, si fulan mimpi ini, si fulan mimpi ini di waktu yang serupa, gitu kan, mimpi ditampakkan, dikonsultasikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta pendapat pada Nabi apakah ini benar atau tidak, apakah ini sesuai atau tidak. Nah, itulah kalau kita memahami sesuatu dalam hadis, dalam ayat, jangan langsung disimpulkan dengan pikiran kita hukumnya begini, itu nggak boleh, ya, dikembalikan. Ya, bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Nabi dari Al-Quran seperti apa, dari hadis bagaimana. Nah, untuk mengetahui membaca petunjuk Nabi itu nggak bisa juga kita ngakses lihat hadis langsung paham begitu, nggak bisa. Jalurnya lewat ulama, ya, karena hadis Al-Quran apalagi itu dengan talaki sifat ilmunya. Nah, talaki itu setiap generasi mendapatkan ilmu begini, keterangannya sama semua tuh, ya, itu disebut sanad namanya, disebut sanad. Nah, ini yang terjaga. Jadi nggak bisa orang lihat hadis begini langsung disimpulkan maknanya begini, tidak. Diketahui dulu ini sebab urutnya bagaimana, kejadian ini seperti apa, ya, gambarannya kenapa menggunakan bahasa ini, petunjuknya kemana. Jadi nggak semudah kita melihat langsung kita dalilnya begini, nggak bisa begitu. Konstruksi dalil itu seperti apa? Nah, nanti ulama-ulama yang sudah matang di bidangnya ada kualifikasi, ya. Ini kalau baru mengajak dai, kalau menyampaikan mubaligh, ya. Kalau sudah paham hukum itu ada alim. Kalau sudah mengerti konstruksi fikih disebut faqih. Kalau sudah memberi fatwa, nah, kalau fatwa ini dia nggak banyak dalil, menyampaikan kalimat, ya, udah hukumnya begini karena ini manusia dalil, namanya mufti. Kalau terikat dengan pelaksanaan namanya apa? Qadhi. Baik, ini penting, mohon maaf saya agak uraikan panjang di bagian ini karena beberapa masa akan ditemukan kadang-kadang orang berpendapat langsung dalilnya ini. Nah, sementara konstruksi ulama itu nggak dibaca bagaimana memahami dalil dimaksudkan. Ya, nanti ada pelajaran-pelajaran tersendiri bagi orang-orang yang belajar di jurusan itu, pasti memahami, ya, apa yang kita uraikan.
Kemudian apa komentar Nabi SAW ketika disampaikan tentang hal demikian? Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW kemudian menjawab, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Ara, aku memandang, kan? Ru'yakum, mimpi kalian itu qad tawata'at fi sab'il awakhir. Ya, tepat telah sesuai mendapati malam Al-Qadar itu di 7 hari terakhir Ramadan. Jadi ini satu riwayat yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar itu pernah turun di 7 terakhir Ramadan. Jelas ya? Jadi ini satu riwayat yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar pernah turun di 7 malam terakhir Ramadan. Tapi bukan ingin menunjukkan bahwa waktunya spesifik di 7 terakhir itu, tidak. Pernah turun di situ, di waktu itu. Ya, maka faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Nah, ini poinnya. Maka siapa yang berminat untuk memburu kemuliaan malam Al-Qadar itu demi mendekatkan diri kepada Allah, silahkan memburunya, mencarinya. Saya gunakan istilah memburu itu untuk menunjukkan konteks mencari dengan sungguh-sungguh yang serius. Ya, silahkan buru itu, silahkan cari itu dengan sungguh-sungguh fi sab'il awakhir, pada pekan yang terakhir, ya, 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini dalil yang menunjukkan kalau memang belum sempat maksimal ibadah di sebelumnya, lalu ada potensi 7 hari terakhir ini kita bisa mendapatkan malam Al-Qadar, ada luangnya, manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya, jadi ini dalil yang pertama tentang malam Al-Qadar berlangsung, potensinya pernah terjadi di 7 malam terakhir. Nah, 7 malam terakhir ini ngitungnya bagaimana? Nah, para ulama ada yang ngurutkan dari atas. Jadi kalau misalnya Ramadannya 30 hari itu kan malam 30, malam 29, malam 28, malam 27, malam 26, malam 25, malam 24. Nah, makanya ada yang menyebutkan Ramadan itu juga tidak harus selalu jatuh pada yang ganjil, bisa jadi malam 24 yang genapnya, ya kan? Bisa jadi malam 24. Kalau urutkan dari 30 ya. Nah, kalau jumlah Ramadannya itu 29, nah, maka ketemunya tanggal 23. Maka ada ganjil, ada genap. Ya, nah ini kejadiannya pada saat itu adalah 7 malam terakhir di Ramadan. Jadi 7 malam terakhir berarti diurut. Ya, nanti ada yang bacanya dari 21. Ya, malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27. Nah, jadi ada yang baca malam 27. Ya, ini jadi diurut dari urutan ke-21 sampai ke atas, atau dari atas ditarik turun ke bawah. Ya, ada juga pendapat ini sangat familiar sekali di kalangan ulama. Tapi singkatnya Pak, singkatnya antara nih 7 dari awal sampai ke akhir. Silahkan dari malam 23 sampai ke malam akhirnya. Bisa malam 29, bisa malam ke 30, itu bisa dioptimalkan. Ya, kalau di Timur Tengah itu sangat viral. Ya, antara 23, 24, 27. Ya, karena itu biasanya beberapa orang di Timur Tengah menghadirkan malam Al-Qadar, pengingat nuzulul Quran itu dalam konteks turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di malam ke-27 dihidupkannya itu. Malam 27, malam 27 ya. Nah, tapi sekali lagi nggak menutup kemungkinan di malam 23, malam 24 ya, malam 23 atau malam 24. Jadi silahkan yang ada sisa waktu dioptimalkan 23, 24, 25 sampai ke akhirnya. Ya, insya Allah kalau melihat kondisi kekinian di akhir Ramadan 1446 Hijrah ini, rasa-rasanya berjumlahnya 30 hari. Ya, karena kalau melihat pendekatan dari hisab, tanggal 29 ketika terjadi ijtima itu posisi hilalnya masih di bawah ufuk. Nah, kalau di bawah ufuk itu baik pakai hisab mau pakai ru'yat atau imkanur ru'yat, itu besar kemungkinan akan digenapkan menjadi 30 hari. Jadi Ramadannya 30 hari, kita masih dapat malam ke 30. Jadi kalau malam 30 berarti diurut lagi, ada 24 kan, ada 25 sampai kemudian ke malam 27 sampai ke akhirnya ke malam 30. Intinya ada dalil yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar pernah terjadi di 7 terakhir Ramadan. Bisa ditarik dari malam 21 berarti malam 27, bisa ditarik dari 30 berarti ke malam 23 atau 24. Nah, jadi kalau udah lewat malam 21 tadi kan masih ada malam 22 terus sampai ujungnya. Ya, jelas ya apa yang kita utarakan ini. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kita lengkapi dulu supaya nggak putus di situ. Hadis tadi didapatkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1165 ya, dengan riwayat yang serupa. Kemudian yang kedua nomor hadis 2016 di Sahih Al-Bukhari, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muadz bin Fadalah, haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah,
qala sa'altu Aba Sa'id wa kana li sadiqan faqala i'takafna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'ashra al-awsat min Ramadan fa kharaja sabihata 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. Nah ini poinnya, ini yang menarik nih ya, kaitan yang kedua. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Faraja'na wa ma nara fis sama' qaz'atan فجاءت سحابة فمطرت حتى سأل سقف المسجد وكان من جليد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. Allahu Akbar. Nah ini yang kedua. Jadi ini pun ada beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang i'tikaf dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriktikaf dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menariknya al-ashra awsat di 10 pertengahan. Nah, di sini ada pendapat lagi yang ulama mengenai i'tikaf, nanti kita bahas setelah ini materi i'tikaf. Itu tidak hanya bisa dilakukan di akhir Ramadan. Ya, biasanya orang di akhir itu optimalisasinya ada tujuan untuk memanfaatkan sisa Ramadan, mengejar malam Al-Qadar, kan, meningkatkan perbaikan diri. Tapi sesungguhnya i'tikaf terbuka dari awal Ramadan, tengah Ramadan sampai puncaknya akhir Ramadan. Nah, ini keterangan tentang i'tikaf di pertengahan Ramadan. Jadi dari 11 sampai dengan 20 begitu ya. Nah kemudian fakharaja sabihata 20 fakhatabana. Jadi ketika selesai kemudian di pertengahan itu ya, dalam i'tikaf itu tiba kemudian ini disampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ke-20 pagi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan inni uritu lailatal qadri thumma unsituha aw nusituha. Jadi aku ditampakkan dalam mimpi itu datangnya malam Al-Qadar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lupa ya tentang waktunya. Ya, memberikan lupa waktunya. Nah, ini hikmahnya juga supaya nanti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memosisikan setiap malam Ramadan itu penting. Ya, nanti kalau diberitahu misalnya lewat Nabi, wah ini harinya ini. Ya, begitu diberitahu harinya, orang akan fokus ke hari itu aja. Ya. Misal diberitahu malam 27 gitu kan, wah malam satunya nggak ada yang ibadah optimal, malam 2-nya nggak ada yang semangat, karena tahu udah malam 27 aja. Toh itu kan dilipat gandakan sampai 1000 bulan gitu kan, 80 tahun, jadi bisa nutup yang sebelumnya, kan kesimpulannya bisa keliru. Karena itulah kemudian Nabi SAW ditampakkan malam Al-Qadar, suasananya, keindahannya dan sebagainya ya, termasuk kemudian keadaan waktu. Cuman terkait dengan waktu itu ya, thumma unsituha nusituha, lalu Allah Subhanahu wa taala menutup waktu itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi bisa memotivasi umatnya mencari dan merasakan Al-Qadar itu di setiap malam Ramadan. Lalu Nabi mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir fil watri, maka silahkan engkau rasakanlah, burulah, carilah itu di 10 malam terakhir. Nah, jadi hadis yang pertama tadi menunjukkan 7, yang kedua menunjukkan 10. Jadi ketika para sahabat i'tikaf sampai pertengahan, terus Nabi keluar pagi-paginya menyampaikan bahwa ini aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malam Al-Qadar, ya kan? Jadi artinya apa? Para sahabat berburu juga keutamaan malam ini sejak pertengahan Ramadan. Ya, tadi saya katakan di awal, para ulama menyimpulkan bahwa bagusnya hidupkan setiap malamnya, malam awalnya, malam tengahnya, malam akhirnya. Nah, ketika beriktikaf bersama Nabi di pertengahan Ramadan itu, hari ke-20 pagi kemudian Nabi SAW tiba-tiba memberi arahan, beliau menyampaikan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Al-Qadar, tapi waktunya dibuat lupa ya, dihilangkan dari ingatan Nabi SAW. Faltamisuha, maka silahkan itu buru, rasakan, cek ya, fil ashril awakhir, diraba-raba di 10 malam terakhir. Fil watri, khususnya pada yang ganjil. Khususnya pada yang apa? Ganjil. Nah, ini seperti konstruksi tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kalau nggak bisa 7, ada yang luas di 10 ya. 7 dimulai kan nanti 23, 24 kan. Nah, malam ini masih 22. Berarti ada kita dapatkan peluang ini di malam 22, tadi malam 21. Nah, disinilah kemudian 10 malam terakhir sering disebutkan. 10 malam terakhir kita buru. Dasarnya apa? Hadis ini, ya kan? Nah, spesifik di apa? Di waktu-waktu yang ganjilnya. Tapi sekali lagi, Nabi memberikan penekanan, tapi juga tidak menutup peluang di malam-malam genap. Karena bahasanya faltamisuha, gitu kan? Faltamis itu rasakan, coba rasakan. Ya silahkan berikan prioritas, tapi juga tidak meninggalkan di malam apanya? Malam genapnya. Boleh jadi yang genapnya diturunkan juga, gitu kan?
Nah, atau yang kedua, boleh jadi penyebutan ganjil ini untuk menyebutkan perbedaan waktu. Ya, mungkin di satu tempat 30 hari, tempat lain bisa 29. Ya, kita aja di Asia Tenggara, Indonesia mulai tanggal 1. Ramadannya bersamaan dengan 1 Maret kan, di hari Sabtu. Tapi negara-negara tetangga, di Singapura, di Brunei, ya, dan sebagian negara tetangga yang lain, mereka memulai di hari kedua. Otomatis Ramadannya pasti 29, nggak mungkin 30 juga. Ya, pasti 29. Jadi kalau sudah 29 dan 30 ada perbedaan waktu, artinya apa? Ya, setiap malam itu bisa jadi ganjil. Bagi kita tadi malam kan 21, ya kan? Teman-teman yang di Malaysia, di Brunei, kemudian di dekat-dekat wilayah Singapura, gitu kan? Yang masuk di Mabim situ kan? Ya, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Singapura, ada juga wilayah yang lainnya sekitarannya. Nah, itu otomatis kita akan dapatkan situasinya kalau kita 30 saat ini, mereka 29, kita baru tadi malam 21, mungkin tempat lain baru 20. Jadi setiap tempat itu berpotensi mengalami kemuliaan. Ya, jadi jangan tinggalkan genap dan ganjilnya. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Maka ditunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bermimpi waktunya dibuat lupa tapi diberi tanda. Ya, tandanya apa? Tandanya ketika beliau bangkit dari sujud itu di kening beliau itu ada bekas tanah, gitu kan? Tanah yang masih berair, gitu. Nah, ini tanda yang sangat menarik. Maka dihimbau kepada orang-orang yang beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kembali dulu. Maksudnya apa? Hidupkan lagi iktikafnya. Ya, jangan langsung pulang ke rumah dulu, iktikaf lagi, hidupkan lagi, coba cari sampai menemukan tanda itu. Faraja'na wa ma nara fis sama'i qaza'atan. Ya, maka kami pun kembali, gitu kan, sehingga saat kami hampir melihat ada pelangi, qaza'ah itu pelangi, faja'at sahabatun famatarat. Tapi tiba kemudian datang awan membawa hujan, lalu terjadilah hujan. Ya. Hatta sala saqful masjid. Sampai kemudian menimpa ke atap masjid, ya. Dan kita ketahui teman-teman, atapnya masjid di era Nabi kan gak seperti penggunaannya seperti sekarang, ada genteng itu kan, terus yang macam-macam atapnya, ada juga ya menggunakan internet, ada juga menggunakan macam-macam yang kira-kira bisa menutup, yang kalau hujan nggak masuk, intinya begitulah, kan? Tapi atapnya era Nabi kan tidak, ya, menggunakan daun-daun kurma, kan, yang tiangnya juga menggunakan batang-batang kurma, atasnya dianyam daun-daun dan sebagainya. Jadi potensi untuk air itu mengalir itu ada. Jadi kalau panas betul, sehingga dalam riwayat saat musim panas itu ada yang menggunakan sapu tangannya untuk alas kepala saking panasnya, gitu kan, tempat yang disujudi. Tapi dalam kondisi hujan itu bisa bocor. Nah, sehingga ketika mengenai atap bagian masjid, wa kana min jaridin nakhli, nah ini ya ada dari pelepah-pelepah kurma seperti yang tadi saya sebutkan, ya, pelepah-pelepah kurma. Wa qimatis sholatu, dan ketika sholat itu akan dikumandangkan, ya, sudah iqamat, ya, artinya apa? Artinya sudah sholat sunnah sebelumnya dan seterusnya. Wa uqimatis sholatu, dan sholat akan dikumandangkan. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattini hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Maka aku melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud, ya, di tempat bagian tanah yang becek kena air itu. Maka ketika beliau kemudian bangkit, aku melihat di kening beliau itu ada bekas tanah yang basah. Nah, ini menunjukkan apa? Malamnya malam Al-Qadar telah tiba. Gitu. Jadi kenapa hadis ini ingin menekankan begini? Kalimat yang disampaikan oleh Nabi menggunakan faltamisuha, berbululah, kejarlah, rasakanlah, gitu kan. Jangan sampai hilang kesempatan, maksudnya itu. Buru malamnya. Jangan sampai baru nyadar paginya. Nah, itu ya. Jadi begitu kesiangan karena ketiduran, karena macam-macam dan sebagainya, tiba-tiba baru nyadar pagi. Begitu pagi lihat, oh kok alam udah indah begini, enak begini, tenang begini, gitu kan. Salam, gitu kan. Tenang, nyaman, rasanya enak, ya. Ya hatta matla'il fajr, berlangsung itu sampai dengan awal fajar. Begitu sudah selesai, sudah hilang malam Al-Qadarnya, baru kerasa nikmat dan sebagainya. Ternyata udah lewat, gitu. Nah, ini yang dimaksudkan rasakan itu. Ya, ambil getarannya, dan diantara tandanya adalah apa yang diungkap di dalam Al-Quran. Salam hiya hatta matla'il fajr, ada ketenangan, kedamaian, ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itu diantara hal yang bisa kita bahas secara singkat. Sebetulnya masih ada urutan-urutan hadis, tapi tidak jauh dari apa yang kita telah bahas, teman-teman sekalian. Tinggal nanti berikutnya adalah
kajian tentang apa yang kita bisa optimalkan di 10 terakhir ini, dan khususnya bila menemui dan merasakan malam Al-Qadar. Tadi kan kata Nabi, coba kamu buru dengan serius, kamu raba-raba, kamu rasakan, sehingga merasakan ada sensasi yang berbeda dalam salah satu malam itu. Ya, nah kalau mendapati kondisi itu yang harus saya lakukan apa? Kalau sholat tadi bagaimana? Terus atau adakah doa yang spesifik yang bisa saya bacakan? Nah, itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira ini yang bisa kita uraikan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, semoga bermanfaat dan semoga Allah menganugerahkan kita malam kemuliaan yang kita dambakan itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas salihin wa anzil alaina lailatul qadri ya Allah kama tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.